Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat walafiat ya, teman-teman. Di video kali ini saya pengen lanjut pemupukan ya. Ini di kebun saya yang satunya lagi, teman-teman. Dan ini kebunnya tumpang sari ya, teman-teman. Jadi labu siam dan kopi arabica. Baik, ini kopi arabikanya teman-teman sudah berbuah ya. Loh, kenapa kok nanam kopi di bawah labu siam? Ini trik saya ya teman-teman. Jadi saya memakai trik tumpang sari, kopi arabica dan labu siam teman-teman. Emang kopi arabica bakalan tumbuh ya di bawah labu siam? Ya bakalan tumbuh kalau kita rawat ya teman-teman. Kalau tidak dirawat ya gak akan berbuah. Terkecuali teman-teman punya lahan yang banyak atau luas, ya teman bisa dipisah-pisah ya teman-teman. Bisa kopi arabica, labu siam, gitu. Ini trik saya untuk di lahan yang sedikit ya teman-teman. Jadi memanfaatkan tanaman yang di bawah. Jadi fokusnya ke labu siam. Jadi labu siamnya itu dirawat secara baik dan kopi arabikanya akan tumbuh bersamaan gitu teman-teman. Nah, ini lebat sekali kopi arabikanya karena saya merawatnya teman-teman. Kopi arabikanya ini teman-teman sudah lama ya teman-teman, di kisaran 7 tahun lebih teman-teman saya menanam kopi arabica, dan labu siamnya ini sekitaran 4 tahunan teman-teman. Jadi dulunya saya ini kebun kopi arabica, jadi saya pengen nanam labu siam karena labu siam itu cepet ya, 1 minggu sudah panen, 10 hari sudah panen. Jadi keuangannya itu sangat cepat ya teman-teman. Dan kebetulan teman-teman harga labu siamnya sekarang lagi naik ya teman-teman. Jadi per kilonya itu sekitaran 2000 lebih ya per kilo. Kalau di tempat saya kan per kilo teman-teman. Jadi kalau pendapatan 5 kintal kan udah 1 juta 1 minggu. Hitungin aja teman-teman, kalau 1 bulan bisa 4 juta kan penghasilan itu kalau 1 bulan. Makanya saya menanam labu siam. Jadi sambil mengurus kopi arabikanya teman-teman gitu. Jadi saya punya sampingan juga teman-teman dari kopi arabikanya. Oke, sambil lanjut teman-teman, sambil lihat-lihat dulu sebelum pemupukan. Ini jenisnya labu jombo. Jadi menanam labu siam itu teman-teman harus melihat dari segi bibitnya ya teman-teman. Jadi bibitnya itu kalau di tempat saya ya yang panjang-panjang. Kalau yang kecil-kecil ya kurang peminat ya teman-teman kalau di tempat saya. Nah, coba lihat kawan-kawan. Ini tumbuh kopinya sama labu siamnya. Di tempat saya juga banyak ya yang nanam di bawahnya kopi arabica atau tanaman lain ya teman-teman. Itu banyak yang gagal. Jadi tidak punya triknya untuk merawatnya, caranya gimana. Jadi asal tumbuh aja, jadi gak bagus pertumbuhannya. Ya makanya saya memberikan
tips bagi teman-teman di kebun saya. Saya akan bikin video lagi ya teman-teman ke depannya, supaya gimana caranya menumbuhkan kopi arabica di bawah labu siam. Jadi ada triknya ya teman-teman. Nah, ini kopinya sudah dipangkas bentuk ya teman-teman dari awalnya. Makanya ada renggang ya, space jarak tanam dari labu siam dan kopi arabicanya. Oke, kita lanjut ke pemupukan. Tonton terus video saya teman-teman. Oke teman-teman, ini pupuknya masih yang sama ya teman-teman. Masih menggunakan pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Ini pupuk yang saya pakai. Saya sudah sering memakainya, lumayan bagus ya teman-teman untuk pembuahan ya. Untuk mempercepat pemanenan juga bisa. Pupuk ini terbilang mahal ya teman-teman. Ya bisa cek aja teman-teman di toko masing-masing. Oke, kita lanjut penaburan teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah habis pupuknya. Ini benar-benar pupuk untuk pembuahan ya teman-teman. Dan hasilnya juga sangat benar-benar luar biasa ya untuk pembuahan labu siam. Saya sudah sering mencobanya. Pupuk ini memang jos teman-teman. Ini seminggu lagi kita panen teman-teman. Ini jenis labu siam jumbo yang besar-besar. Oke, untuk dosis teman-teman, untuk 15 dapuran ini cukup saja teman-teman memberi 5 kilo gitu.
untuk 15 dapuran ditabur. Untuk 1 bulan sekali ya teman-teman. 2 bulan juga, 2 bulan sekali juga bisa, tapi kurang bagus ya. 1 bulan sekali cukup, 1 bulan 2 kali juga cukup. Karena pupuk ini terbilang mahal ya teman-teman. 1 kilonya itu mencapai 19.000 atau 20.000 teman-teman, pupuk cap tawon ini. Dan saya juga sudah membuat pupuk organik juga. Ini saya sudah disiapkan pupuk organik dari kandang kambing, ayam juga bisa. Ini untuk dikocor ya teman-teman, 1 minggu sekali. Dan ini juga irit, jadi dibantu sama pupuk organik teman-teman. Ini buahnya sangat besar-besar teman-teman. Oke, segitu saja teman-teman. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila video ini suka, ketik like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.